有位男子名叫，他退出了5年，祭焚高下。嗰度係唔踩得嘅。Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ahli kungfu bernama Hahomo atau kita sebut saja Donnie. Dia datang menyerahkan diri ke kantor polisi setelah menghabisi seseorang dalam sebuah pertarungan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, di lokasi pembunuhan, seorang detektif wanita bernama Luk Yun Sum atau kita sebut saja Yuni, bersama ahli forensik tengah menyelidiki mayat korban yang ditemukan tewas di tempat kejadian. Mereka menemukan bahwa hampir seluruh tulang di tubuh korban patah. Namun yang aneh adalah cedera tersebut bukan disebabkan oleh senjata, melainkan akibat pukulan keras. Ini berarti korban hanya dihabisi dengan tangan kosong. Beralih ke penjara, Donnie terlihat sedang memijat seniornya sambil berbincang. Tiba-tiba sekelompok gangster penjara muncul dan dengan kasar mengusir mereka dari tempat itu. Tak terima diperlakukan seperti itu, si senior langsung marah. Namun, Donnie berhasil meredahkan amarahnya, kemudian mengajaknya untuk pindah tempat sambil membaca koran agar tidak terjadi keributan. Tak lama, televisi menyiarkan berita tentang insiden pembunuhan semalam yang menyebutkan nama dari si korban dan Ibu Yuni yang ditunjuk untuk menangani kasus ini. Melihat berita itu, Donnie yang seolah kenal dengan si pelaku, kemudian meminta pada si penjara agar dipertemukan dengan Ibu Yuni. Namun karena permohonannya diajukan oleh para sipir, Donnie yang diketahui berkelakuan baik selama berada 3 tahun di penjara, terpaksa harus melakukan ini. Dan ya, setelah mengajar para napi, Donnie pun akhirnya ditemui oleh Bu Yuni. Ketika ditanya, Donnie mengatakan bahwa dia tidak tahu persis siapa pelakunya. Namun dari keterangan di berita, Donnie yang seorang ahli kungfu pun bisa langsung menyadari jika pelakunya melakukan pembunuhan bukan karena motif balas dendam, sakit hati, melainkan murni unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ahli kungfu untuk membunuh korban yang ternyata juga seorang ahli kungfu sebagai pembuktian bahwa dirinya lah yang terhebat. Setelah menjelaskan semuanya, Donnie meminta Bu Yuni untuk membebaskannya karena ia yakin dirinya bisa membantu Bu Yuni untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, karena ucapan Donnie tidak berdasarkan data, Bu Yuni malah pergi meninggalkannya. Di saat itulah Donnie menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang menurutnya akan menjadi korban selanjutnya.
Beralih ke sebuah gedung kesenian, di sana kita akan melihat seorang pria bernama Tam King Yu yang merupakan ahli tendangan berjuluk Raja Tendangan Utara. Ia yang kini berprofesi sebagai seniman didatangi seorang pria misterius yang bernama Fung Yusao. Ya, Fung Yusao inilah pelaku insiden pembunuhan tempo hari yang sedang dicari-cari pihak kepolisian saat ini. Seorang mania kungfu yang berambisi untuk mengalahkan semua ahli kungfu terbaik di Asia. Dan tujuan kedatangannya tak lain adalah untuk menantang King bertarung sampai mati. Meski memiliki kaki yang cacat alias panjang sebelah, hal itu sama sekali tak mengurangi ambisi Fung untuk menjadi yang terhebat. Kemudian, setelah berhasil menghabisi Tam si ahli tendangan, Fung kembali mendatangi ahli bela diri lainnya yang bernama Wong Chit yang dijuluki sebagai ahli kuncian yang kini berprofesi sebagai tukang tato. Dan seperti biasa, Fung langsung to the point. Kalau kedatangannya ke sini adalah untuk menantang Wong Chit bertarung sampai mati. Kemudian, setelah kematian Tam, Yuni akhirnya percaya dengan ucapan Doni tempo hari. Ia kemudian kembali mendatangi Doni dan mengajaknya bergabung dalam menangani kasus ini. Dalam perjalanan, Yuni bertanya soal korban selanjutnya dan sebuah cenderamata walet yang selalu ditancapkan pelaku di tubuh korbannya. Doni menjawab kalau ia tak tahu soal cenderamata itu. Akan tetapi, untuk korban selanjutnya kemungkinan besar adalah ahli kuncian yang bernama Wong Chit. Untuk itu mereka pun bergegas pergi ke daerah Mongkok untuk menemuinya. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut setelah menemukan tubuh Wong Chit yang sudah menjadi mayat. Sejelas Doni yang melihat itu tampak cukup terpukul. Karena ternyata semua korban termasuk Wong Chit merupakan temannya sesama pegiat kungfu. Saat itulah Doni melihat si pelaku alias Fung berada di atas gedung. Lantas Doni pun segera mengejarnya tanpa mempedulikan Yuli dan para polisi yang ada di situ. Dan ya, Fung benar-benar menunjukkan kegilaannya sebagai seorang petarung sekaligus maniak kungfu. Terbukti, dia dengan nekatnya melompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Sebuah aksi yang bahkan membuat Doni tampak ragu dan tak sanggup mengejarnya.
Setelah kejadian itu, tanpa sepengetahuan polisi, Doni pergi ke Fusan kampung halamannya untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Di sini terkuaklah fakta bahwa Doni merupakan seorang master kungfu dari sebuah perguruan yang bernama 6 Kesatuan yang mempelajari semua elemen kungfu mulai dari pukulan, tendangan, cengkraman, pedang hingga tenaga dalam. Yang artinya, Donilah master kungfu terhebat yang secara urutan akan menjadi lawan terakhir bagi Fung. Di depan altar mendiang gurunya, Doni tampak menyesali perbuatannya yang sudah membuat masalah hingga membuatnya dipenjara. Ternyata, sebelum masuk penjara, Doni juga merupakan seorang ambisius yang pernah menantang semua master kungfu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Namun sayang, pada akhirnya dia dipenjara setelah tanpa sengaja dia menghabisi salah satu lawannya. Xin Ying kemudian menenangkan Doni dengan memakaikannya sebuah gelang dan berharap dengan adanya gelang itu, Doni mampu mengendalikan emosinya agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Esok harinya mereka pergi menemui dua pensiunan ahli kungfu untuk menanyakan soal cenderamata walet. Di sana mereka akhirnya tahu bahwa benda itu merupakan simbol pencapaian dari seorang ahli kungfu yang sudah mengalahkan lawan-lawannya. Dan terungkaplah bahwa walet merupakan lambang sebuah prestasi pada masa dinasti Ming. Itu artinya, cenderamata walet yang ditinggalkan oleh si pelaku diduga menjadi simbol keberhasilannya dalam menghabisi para ahli kungfu yang menjadi incarannya. Selain itu, si senior juga menceritakan kalau dulu 6 tahun lalu ada seorang pria pincang yang datang menantangnya untuk bertarung, yang tak lain adalah Fung. Namun karena beliau sedang sakit pada saat itu, pertarungan tersebut batal dilakukan. Meski demikian, beliau masih ingat betul dengan jelas alamat tempat tinggal pria tersebut. Setelah mendapatkan alamat Fung, Doni dan para polisi langsung meluncur ke sana. Akan tetapi, sesampainya di sana mereka tak menemukan Fung, melainkan hanya menemukan alat latihan yang kondisinya sudah rusak akibat kerasnya latihan yang dijalaninya. Si ibu pemilik kontrakan juga membenarkan kalau Fung dan istrinya memang pernah tinggal di sini. Bahkan, pernah suatu ketika, si ibu memergoki Fung berlatih menggosok wajahnya dengan garam sampai wajahnya berdarah-darah. Fung hanya sibuk berlatih tanpa pernah berusaha mengobati istrinya. Dan istrinya itu mengidap kanker. Kini, dia membawanya pergi entah kemana. Selesai memeriksa tempat itu, Yuni meminta Xin Ying untuk ikut membantunya dalam kasus ini. Meski Doni menolak, Xin Ying malah menerima tawaran itu dengan senang hati. Kemudian mereka pergi untuk menemui seorang ahli senjata yang bernama Master Chen yang diduga akan menjadi target Fung berikutnya. Di sana, mereka mendapati bahwa ternyata Master Chen sudah lama pensiun dari dunia kungfu dan sekolahnya saat ini dipimpin oleh murid terbaiknya yang merupakan aktor laga terkenal yang bernama Hung Yip. Mengetahui itu, Doni pun sadar bahwa mereka sudah kecolongan karena ternyata yang diincar Fung adalah muridnya. Di waktu yang sama, Fung sudah sampai di lokasi syuting tempat Hung Yi berada. Dan inilah yang terjadi. 就会深藏，修为一高，讨教。
Setelah kematian sang aktor, Yuni didesak atasannya untuk segera menyelesaikan kasus Fung ini bagaimanapun caranya. Di tengah kebingungannya itu, ia kembali dibuat terkejut setelah menerima telepon dari Fung yang ingin berbicara dengan Donnie. Dalam pembicaraannya itu, Fung mengancam akan menghabisi Xin Ying jika Donnie menolak untuk bertarung dengannya. Mendengar itu, jelas membuat Bu Yuni curiga dan menganggap kalau Donnie dan Fung sudah saling kenal sebelumnya. Namun, karena Donnie tak mengakuinya, Yuni pun memerintahkan bawahannya untuk memeriksa kembali semua data tentang Donnie selama di penjara. Kembali pada kasus Fung. Pada akhirnya, polisi berhasil menemukan rumah nenek Fung yang diduga kuat menjadi tempat persembunyiannya. Di sana polisi menemukan semua barang milik Fung, termasuk sebuah guci yang berisi abu jasad milik mendiang istrinya. Setelah dipastikan bahwa Fung akan segera kembali, Yuni pun menyuruh semua anggotanya untuk bersiap menunggu kedatangannya. Esok harinya, menggunakan sebuah perahu, Fung akhirnya datang ke tempat itu. Namun dia menyadari seakan-akan ada yang sedang mengawasi pergerakannya. Untuk itu, ia pun segera menyelinap pergi dari perahu yang membuat dirinya menghilang dari pantauan CCTV. Dan menyadari ada yang tidak beres, Yuni langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan. Dan bersamaan dengan itu, dia mendapat laporan soal rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Donnie pernah dibesuk oleh Fung saat masih di penjara. Ya, di sini sempat terjadi ketegangan antara Donnie dan Yuni sebab Yuni mengira kalau Donnie dan Fung bekerja sama. Mendengar tuduhan itu, Donnie sama sekali tak menjawab karena saat ini perhatiannya sedang terfokus pada Xin Ying yang terlihat mulai bergerak mendatangi Fung. Dan akhirnya, demi keselamatan Xin Ying, Donnie pun terpaksa melawan para polisi. Sementara itu, Xin Ying yang sosokan malah nekat menantang Fung sendirian. Alhasil, dia pun tumbang tertusuk pedang di lengannya. Setelah insiden itu, Fung dan Donnie berhasil kabur. Namun tak lama Donnie menghubungi Bu Yuni dan menjelaskan semuanya. Ia meyakinkan Bu Yuni
Kalau tujuan Fung membesuknya saat itu adalah untuk menantangnya bertarung sekaligus mengancam keselamatan Xin Ying. Yah, ternyata Fung sangat terobsesi dengan Donnie yang sudah lebih dulu mengalahkan semua ahli kungfu dan menjadi yang terhebat. Ia memaksa Donnie untuk bertarung dengannya dan mengancam akan menghabisi Xin Ying jika tak menerima tantangannya. Itulah alasannya sedari awal Donnie berpura-pura tak mengenalinya agar Bu Yuni mau membebaskannya. Karena jika tidak, ia sama sekali tak bisa melindungi Xin Ying. Sadar kalau Donnie akan mendatangi Fung, Yuni langsung kembali ke rumah nenek Fung untuk mencari tahu target Fung berikutnya.先拳后短，擒拿兵。 Akhirnya, ia pun menemukan satu nama yaitu Siu Hoknin, yang merupakan ahli tenaga dalam yang saat ini bekerja sebagai sopir kontainer. Tak lama, ia dihubungi Siu Hoknin yang memberitahu bahwa Donnie sudah menggantikannya mengemudi. Mendengar itu, Yuni pun sadar bahwa ia harus segera ke pelabuhan untuk menyusul Donnie yang akan bertarung melawan Fung. Sementara itu, Fung sudah lebih dulu menghadang truk kontainer yang dikendarai Donnie. Melihat Donnie yang keluar dari mobil itu, Fung tampak senang. Akhirnya keinginannya selama ini untuk mengalahkan sang ahli kungfu tiba. Dan inilah yang terjadi. Ketika Fung sudah mengaku kalah dan siap untuk dihabisi, seketika Donnie teringat gelang pemberian Xin Ying. Alhasil, Fung pun mendapat bonus umur. Tapi tiba-tiba, saat Donnie dalam keadaan tak sadar, Fung yang benar-benar dibutakan ambisinya untuk menjadi yang terbaik mencoba menghabisi Donnie. Dan yah, akhirnya Fung modar di tangan Yuni. 3 bulan setelah kejadian itu, Donnie kembali ke penjara. Tetapi kali ini ia sangat dihormati oleh para narapidana di sana. Tak hanya itu, ia juga akan segera dibebaskan dan diminta kembali menjadi instruktur bela diri untuk kepolisian. Setelah bebas, Donnie menikahi Xin Ying dan kembali mengelola perguruannya. Tahun demi tahun, perguruan itu pun semakin berkembang. Dan akhirnya, film pun berakhir.